Bismillahirrahmanirrahim. Nama gua Satria Nirwana. Video ini diciptakan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 jam 10 kurang 5 menit. Kenapa gua membuat video ini? Karena gua merasa suatu yang gak good looking akan menjadi bahan lelucon atau ejekan di meme atau video pendek di medsos kalian gitu. Akhirnya gue ciptakan video ini dan pengalaman gue dan apa yang gue lihat, dan gue udah cari tahu apa itu tukang parkir. Gue akan coba share ke kalian gitu ya. Semoga kedepannya kita bersama belajar bersama agar bisa lebih memanusiakan manusia, kurang lebih seperti itulah ya. Pengertian dari tukang parkir atau jukir, juru parkir, yaitu seorang yang memarkirkan keluar masuknya kendaraan, lalu memberikan lahan parkir dan memberikan keamanan terhadap kendaraan. Customer diminta atau memberi upah atas jasa tersebut. Tukang parkir itu menjadi ada 4 bagian ya. Kenapa 4 bagian? Karena 1. Tukang parkir sukarelawan. 2. Tukang parkir pemerintahan. 3. Dimana ada pemerintahan pasti ada swasta. 4. Mandiri. Nah ini yang sering kecot nih, tukang parkir mandiri gitu. Oke, kita coba dulu. Yang pertama adalah tukang parkir sukarelawan. Dimana kalau kalian lihat di cover video ini ada bapak-bapak memakai galon yang udah di racing pakai keran. Itu karena kita sekarang lagi pandemi gitu kan, sering untuk cuci tangan nih untuk masuk tersebut. Nah pakai galon yang tersebut. Nah si bapak-bapak tersebut adalah seorang tukang parkir yang sukarelawan bernama Ali Akbar, asal dari Jogja, umur 52 tahun gitu. Beliau memakai galon tersebut agar prokes gitu. Udah beliau prokes pakai galon dan tukang parkir sukarelawan. Mulia dong ya, begitulah. Nah kalau kalian bisa lebih sering melihat tukang parkir sukarelawan itu berada di perempatan jalan ya, yang tidak ada lampu merahnya gitu. Mereka menjadi lampu merah berbentuk manusia gitu, kurang lebih. Yang mereka dapatkan adalah ketika ada yang punya rezeki lebih kadang ngasih, begitulah. Ya positifnya jalan bisa teratur gitu walau tanpa ada lampu merah. Cuma biasanya kalau nggak ada dia, biasanya semraut itu perempatan jalan. Lalu gue lanjut ke tukang parkir pemerintahan, di mana mereka benar-benar digaji oleh pemerintah. Mereka bekerja sesuai dengan SOP, dari pakaian lengkap, rompi, fluid, topi, rapi lah, tiket karcis, pembayaran jelas, dan gajinya juga ya dibayar per bulan juga gitu. Lalu dilanjut ada tukang parkir swasta, di mana ini kita bisa sering lihat di mall-mall, itu termasuk tukang parkir swasta gitu. Naik satu tingkatan gitu karena mereka berada di mall gitu, yang lebih modern lah istilahnya gitu. Lalu ada tukang parkir mandiri, ini yang sering terjadi kekecotan di dunia ini gitu kan. Nah dari tukang mandiri ini mungkin gua akan lebih banyak bahas di tukang parkir mandiri gitu. Gua bisa bagi lagi nih berbagai jenis nih dari tukang parkir mandiri. Kita ambil contohnya satu, yaitu tukang parkir balik arah. Biasanya ada jalan raya besar yang ada jalan untuk balik arah. Mereka bertugas ya, bila ada yang mau balik arah mereka parkirkan gitu, menjaga yang jalan berlawanannya gitu. Positifnya ya lu bisa balik arah secara aman gitu. Nah dampak dari negatifnya adalah karena manusia pasti mengutamakan cuan. Akhirnya yang balik arah terus dieksekusi, akhirnya terjadi kemacetan, itu pasti sering terjadi. Lalu ada tukang parkir tempat wisata. Aduh, ini yang paling kocak juga, di mana gua asli orang Bogor, banyak curug ya di sini. Curug itu bahasa Indonesianya apa ya? Air terjun. Curug ini adalah sebuah tempat destinasi wisata yang cukup favorit bagi kalangan orang Jabodetabek. Curug ini dibagi atas 2, ada yang pemerintah dan non pemerintah. Yang pemerintah pasti udah jelas, parkir, tiketing, keamanan dan lain-lain pasti sudah aman gitu. Nah ada lagi yang masyarakat gitu. Kalau emang benar masyarakatnya udah terorganisir pasti safety juga. Cuman yang belum organisir, asal misalkan curug itu biasanya di dalam hutan ya, biasanya lahan parkirnya asal aja gitu. Nah biasanya negatifnya itu tarif dari parkirnya tersebut biasanya di luar batas gitu, lebih tinggi dari parkir biasanya. Ya positifnya motor lu aman diparkirin di tengah hutan gitu. Mending kalau udah lunas itu motor, kalau masih kredit ya wes. Lalu ada tukang parkir pasar, tukang parkir tempat ibadah, terus ada tukang parkir dadakan. Tukang parkir dadakan tuh dimana biasanya bila ada acara sesuatu nih, contoh kawinan, hajatan, pasar malam, atau sekarang lagi musim inilah vaksin gitu.
kan mendadak tuh banyak ya kendaraan umum mereka parkir gitu. Nah disitulah dimana ada keramaian, tukang parkir dadakan hadir untuk meramaikan percuanan. Lalu ini yang sering menjadi ini ya pembincangan gitu, tukang parkir minimarket, di mana tukang parkir minimarket ini yang sering terjadi kekecotan, meresahkan bagi masyarakat Indonesia gitu kan. Tapi tergantung sudut pandangnya dari mana gitu ya. Nah, padahal lahan parkirnya itu udah fasilitas untuk customer di minimarket tersebut, dan si minimarket tersebut sudah menyediakan plang gitu yang bertuliskan tolong kunci ganda, parkir gratis, kehilangan tanggung jawab customer gitu kurang lebih. Untuk warga yang BU dan kreatif akhirnya hadirlah tukang parkir di minimarket, begitulah. Padahal parkir seperti restoran yang di jalan raya ya dan minimarket itu adalah disebutnya adalah on street, ada di dalam aturannya Pergub 31 atau 21 ya, gue lupa gitu. Kalau lu misalkan kerja di daerah aja bisa bantu gue komen di bawah ini. Peraturannya itu adalah Pergub 31 atau 21 tahun 2017, di mana berupa peralatan itu ya tetap harus bayar parkir, begitulah kurang lebih. Harusnya si minimarket tersebut pengajuan lah, atau restoran tersebut, dan kalau dia merasakan gitu ramai tempat dia, ya harusnya pengajuan agar dikirimkanlah tukang parkir yang profesional dari pemerintah begitu. Tentang penghasilan tukang parkir akhirnya gue dapat sumber dari beberapa orang, akhirnya gue tahu gitu tukang parkir itu satu penghasilannya itu 100% dikantongi oleh beliau, tapi rata-rata tempat yang mereka parkirin tuh ya sepi, nggak terlalu ramai biasanya begitu. Kedua, beliau ada juga yang store terhadap oknum premanisme begitu. Lalu ada juga oknum pemerintah gitu. Jadi berbagi hasil juga pada oknum pemerintah. Dan yang keempat adalah berbagi hasil penghasilan terhadap tempat yang dia parkirin gitu. Misalkan ada sebuah resto atau coffee shop, dia parkir di depan situ, dan nanti sore dia tetap store ke coffee shop tersebut. Dan ini yang paling naas, yaitu adalah membagi penghasilannya terhadap oknum premanisme, oknum pemerintah, dan tempat yang parkirin gitu. Jadi ya kalian bisa hitung-hitung gitu berapa penghasilan yang beliau dapat gitu. Ya kalian bisa mengambil baiknya, buang buruknya, cukup nambah-nambah pengetahuan lah tentang tukang parkir. Untuk kedepannya ya yuk kita belajar, semoga lebih bisa memanusiakan manusia gitu. Bila kalian punya rezeki ya kalian tinggal kasih, tidak punya uang ibarat untuk bayar parkir, logikanya kayak ke minimarket gitu, merasa kagok gitu ya, kalian bisa ya menggunakan lisan kalian dengan baik gitu. Dan gua tetap percaya dengan istilah apa yang kita tanam dan itu yang kita petik. Ya mungkin karena kita tidak ada lisan, kita langsung cabut pergi nggak bayar, mungkin hal-hal sepele itu yang mengakibatkan si tukang parkir menjadi ada sedikit kriminalisme ya, entah itu dari ucapannya atau perilakunya dan lain-lain lah gitu. Ya cukuplah seperti itu, semoga bermanfaat untuk kalian. Ya kedepannya gue akan coba membuat video lagi yang bisa gue share nanti pengalaman gue gitu ya. Kalau gitu pamit, ciao, bye.